semuanya, selamat pagi, siang, malam dimanapun Anda berada. Bersama saya Mira, selamat datang di Amare Podcast seri kedua dari Prodi Teknologi Informasi. Let's be the light. Oke, pada episode kali ini kita akan ngobrol dan berbincang santai dengan seorang narasumber kita yang masih muda, cantik, energik, dan tentunya punya pengalaman pada topik kita pada kali ini yang seputaran tentang teknologi dengan tema peran teknologi informasi. Setelah lulus mau jadi apa? Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita. Halo Ibu Yuliana, selamat bergabung. Apa kabarnya hari ini, Bu? Luar biasa, puji syukur. Ya, Sangat puji senang Tuhan. bisa bergabung dengan Bu Mira ya. Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya ya, Bu Baik, Mira. baik, terima kasih. Nah, teman-teman, Ibu Yuli ini merupakan salah satu dosen yang mengajar di program studi S1 Teknologi Informasi Institut Santibuana. Biar lebih kenal atau lebih akrab lagi, mungkin Ibu Yuli bisa memperkenalkan secara singkat bagaimana profil Ibu, tentunya dengan kesempatan yang diberikan. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Mira. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuliana. Biasa mahasiswa di sini memanggil saya dengan Bu Yuli. Kebetulan saya adalah salah satu dosen dari program studi teknologi informasi yang kalau tidak salah sudah terakreditasi ya Bu ya? Iya, sudah terakreditasi. Prodi Teknologi Informasi sudah terakreditasi oleh LAM Infocom dengan hasil atau nilai baik sekali. Puji Tuhan. Ya, kita ucapkan selamat untuk Prodi Teknologi Informasi. Wah, keren. Ya, ini suatu kebanggaan menurut saya Bu Mira. Bayangin baru berjalan 2 tahun dari 2020 sudah mendapatkan sertifikat akreditasi lah. Baik sekali lagi ya. Iya. Saya tadi memperkenalkan diri ya. Iya, benar Ibu. Jadi halo teman-teman, saya ini berasal dari Bengkayang, asli di sini juga. Saya lahir di Bengkayang dan tumbuh kembang saya di kampung di daerah pelosok ya. Tapi saya dilahirkan di Bengkayang, Bu Mira. Iya. Kemudian saya alumni dari SMA 2 Bengkayang. Ya, Mungkin di satu atap alamatnya. Dan S1-nya saya terbang ke luar daerah di Yogyakarta. Saya mengambil S1 di Universitas Teknologi Yogyakarta. Ya. Kemudian S2-nya saya ambil di Universitas Amikom Yogyakarta, Bu Ya, Mira. Jogja lagi ya teman-teman. Cinta sekali ya Bu ya. Ya, satu jalan aja, Bu Mira. Oke. Oke. Lalu kalau berbicara, biasanya kan kalau di CV itu ada pengalaman organisasi ya Bu Mira. Benar-benar. Kalau pengalaman organisasi, jarang ya untuk mengambil organisasi yang berbasis teknologi. Ya, karena menurut saya mungkin pada saat itu masih suatu hal yang masih mencari jati diri saya. Saya masih mengambil organisasi yang di bidang saya, maksudnya yang saya sukai, yang saya gemari. Ya kayak paduan suara, kayak politik. Nah, itu organisasi yang sering saya ambil dulu waktu S1. Oke. Sedangkan untuk skill saya nih Bu Mira, kalau di teknologi itu saya bisa dikatakan seorang web developer. Kemudian itu di bidang teknologi, kalau di digital marketing saya bisa dikatakan seorang sosial media marketing. Sedangkan di bidang kreatif saya bisa dikatakan sebagai seorang videografer, bisa fotografi, desain grafis, kemudian video editor. Itu yang skill ini yang saya rasa saya menguasai semuanya. Gitu, banyak sekali ya Bu ya. Ya, multitasking ya Bu ya. Multitasking ya. Sambil-sambil begitulah Bu Mira dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Oke. Kalau hobi saya itu Bu Mira berpetualangan. Berpetualangan keren, sama saya mencintai tantangan. Ya. Kalau di luar jam kerja, saya isi waktu luang saya dengan membaca buku. Karena menurut saya dengan membaca buku itu kita bisa melihat dunia di luar. Ya, jendela dunia ya Kak. Jendela dunia adalah buku. Dengan membaca buku kita bisa mendapat berbagai ilmu pengetahuan, kita bisa menguasai beberapa bidang pengetahuan dan dalam hal apapun itu. Kebetulan yang saat ini judul buku yang saya baca itu judulnya Never Eat Alone. Artinya jangan apa Bu? Makan sendiri ya. Jangan makan sendiri teman-teman. Harus berbagi. Diartikan kebetulan kesempatan sangat luar biasa di sini, saya dikasih kesempatan untuk bisa berbagi sharing dengan teman-teman ya. Jadi dengan membaca buku itu memotivasi saya untuk bisa berbagi sharing ilmu pengetahuan dari saya sendiri kepada teman-teman semua.
melalui podcast Iya. hari ini. Baik, iya teman-teman, ternyata Bu Yuli ini tidak hanya paham atau melek teknologi, melainkan beliau juga sangat gemar membaca, berpetualang dan sebagainya. Nah, hal positif ini bisa teman-teman ikuti nih, semoga bisa menginspirasi teman-teman, tidak hanya sibuk dengan gadgetnya juga, tetapi bisa berpetualang untuk menghilangkan stres ya Bu ya, dan kemudian juga bisa melihat jendela dunia lewat apa tadi Pak? Buku, Iya, dan lewat membaca buku teman-teman. Semoga kita bisa memudayakan untuk membaca buku. Nah, Ibu, berbicara teknologi sendiri nih, saya jadi flashback sedikit ke belakang. Sewaktu saya kuliah dulu, teman-teman saya mayoritasnya lebih didominankan laki-laki daripada perempuan. Nah, bagaimana tanggapan Ibu sendiri terkait hal ini? Karena kita juga sesama perempuan. Oh iya, betul sekali Bu Mira. Ini pengalaman saya waktu S1. Saya masuk ke kelas itu dominannya para lelaki yang kebanyakan di dalam kelas itu. Jadi yang perempuannya itu bisa dihitung jari, 5 orang, 10 orang dari antara 30 jumlah mahasiswa gitulah di dalam kelas. Dan juga pada saat saya mengenal yang namanya baru kecimpung di dalam teknologi, di dunia teknologi, itu banyak sekali tantangan, baik dari luar maupun dari saya sendiri. Jadi support system saya itu tidak ada, kurangnya dukungan. Ini loh teknologi, cocoknya untuk enggak hanya untuk cowok ya, tapi untuk cewek juga. Nah itu belum ada, tapi pada saat itu ada beberapa mungkin dari entah itu teman, entah dari orang lain di luar saya, di luar pribadi saya yang mengatakan, kamu kan cewek, ngapain ngambil bidang ini? Ini kan khusus untuk cowok. Nah ini yang membuat saya, aduh, jadi rasa insecure-nya ada karena nggak ada dukungan, support system-nya nggak ada. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ya saya nggak tahu juga, mungkin cara Tuhan untuk mendidik saya kali ya. Saya dibentur terus, dikasih tantangan. Ya kamu harus mencintai yang namanya teknologi. Ya kamu harus paham nanti yang namanya pengkodingan, bahasa pemrograman apa itu. Ya mau nggak mau, ya untungnya pada saat itu saya punya mindset, punya pola pikir yang ya mungkin karena saya mengandalkan Tuhan juga sih ya, untuk apalah saya ini yang tadinya orang biasa yang nggak punya bekal apa-apa, tapi karena saya selalu mengandalkan Tuhan untuk saya bisa mempelajari di bidang saya sudah terlanjur terjun di bidang ini ya mau nggak mau ya udah saya mempelajarinya sampai hari ini. Iya, berarti kita ketahui bersama bahwa untuk bidang IT ini tidak terbatas hanya untuk laki-laki ya Bu ya, tetapi perempuan juga punya hak dan kesempatan yang sama seperti itu Bu ya. Baik, kembali sedikit ke backgroundnya Ibu sendiri. Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu berasal dari Bengkayang, yang mana kita ketahui bersama teman-teman, Bengkayang itu merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga kita Malaysia. Nah, menurut Ibu sendiri atau pandangan Ibu sendiri, seberapa penting peran pendidikan itu di daerah perbatasan sendiri, Bu? Kalau berbicara pendidikan, menurut saya nih Bu Mira, investasi yang terbaik itu adalah pendidikan. Ya, investasi yang terbaik itu adalah pendidikan. Saya berasal dari keluarga yang biasa saja, yang warisannya itu dikasih warisan itu hanya dari pendidikannya aja, bukan harta yang dikasih, bukan tanah yang dikasih, bukan rumah yang dikasih, bukan uang yang dikasih, tapi investasi warisan yang orang tua saya kasih ke saya itu adalah pendidikan. Itu satu hal yang menurut saya bagus ya, menurut saya yang saat ini saya alami juga. Karena begini, kenapa saya mengatakan investasi terbaik itu pendidikan? Karena begini, kalau orang tua kita memberi kita warisan, entah berupa harta, uang, rumah, tanah, tapi kita nggak bisa mengendalikannya, kita tidak bisa memperdayakan harta itu, tidak bisa membuatnya atau mengupgrade, ya, atau membuat warisan itu menjadi sesuatu yang berguna untuk kedepannya. Ya bisa aja 2-3 tahun harta itu akan habis. Ya, misalnya rumah yang sangat bagus, yang sangat mewah, 2-3 tahun ya rumahnya pasti juga akan rusak ya. Namun kita nggak bisa mengelolanya, kita tidak bisa memanfaatkan, memperdayakan warisan kita tadi tanpa pendidikan tadi ya, itu nggak bisa, nggak akan berkembang. Contoh misalnya kita kasih rumah besar, terus kita nggak bisa
mengelolanya, ya rumahnya 2-3 tahun akan rusak ya, kayak gantiin gentengnya gimana, gantiin catnya warna apa, itu kan butuh ini ya, mindset ya. Dan butuh modal juga tentunya, Ibu. Ibu. Butuh modal juga, iya itu kedua tetap. Tapi bagaimana cara kita mencari uang kan tentu dengan berpendidikan dong. Ya itu analogi kecilnya. Tapi kalau misalnya kalau kita ambil di bagian SDA-nya ya, sumber daya alamnya ya, kita punya alam yang sangat besar, perbatasan loh. Daerah perbatasan ini alamnya masih sangat luas. Bagaimana cara kita mengembangkan? Bagaimana cara kita membantu perekonomian negara? Ya dengan memanfaatkan, mengutamakan SDM-nya dulu ya. Kita mengubah mindset SDM-nya dengan bekal pendidikan tadi, Bu Mira. Itu menurut saya. Iya. Dari sisi di daerah perbatasan sendiri, bagaimana sih masyarakat melihat pendidikan ini, Ibu? Dari pandangan Ibu? Iya. Saya juga pernah mengalami melihat isu begini ya. Ada beberapa daerah, kebetulan saya juga berasal dari daerah yang sangat jauh. Ada beberapa daerah, beberapa keluarga yang ketika memprioritaskan pendidikan itu hanya kepada yang laki-laki saja, tapi yang perempuannya tidak. Untuk apa kamu menggali pendidikan? Toh kamu akan menikah, toh kamu akan menjadi ibu rumah tangga. Nah, itu ada beberapa keluarga yang masih menanamkan nilai yang seperti itu, yang hanya memprioritaskan lelaki untuk menggali pendidikan. Padahal perempuan juga punya andil di situ ya, punya peran untuk bisa berpendidikan. Karena kalau nggak salah Bu Mira, saya pernah membaca atau mendengar sebuah podcast yang mengatakan, mungkin ini dari Dian Sastro kali ya, seorang artis. Dia mengatakan kalau kecerdasan DNA yang diberikan oleh seorang ibu itu adalah kecerdasan ya untuk anaknya ya, kalau nggak salah ya. Itu mungkin dari kita ibunya. Bisa searching lagi, Bu. Nah, nanti bisa searching ya teman-teman kalau nggak salah. Itu dari perempuan loh. Saya nggak rasis ya, Tapi ini benar karena ketika perempuan berpendidikan, dia akan mengasuh, memberi pola asuh kepada anak-anaknya nanti ya. Itu peran seorang ibu. Ya peran seorang bapak juga sih, tapi kan lebih diutamain ibunya untuk memberi lingkungan utamanya adalah ibunya ya, seperti itu Bu Mira. Ternyata teman-teman, masih ada masyarakat kita di luar sana yang menganggap bahwa pendidikan itu lebih diprioritaskan untuk anak laki-laki daripada anak perempuannya. Nah, ini merupakan tindakan diskriminasi gender ya Bu ya, yang perlu kita ubah. Kenapa? Karena kita sadar bahwa sekarang teknologi terus berkembang dan mengikuti juga perubahan zaman. Dan juga ini Ibu, di kota-kota mungkin entah itu kota besar atau kota kecil, masih ada beberapa atau generasi-generasi sekarang yang sudah paham atau melek teknologi, belum mampu melihat peluang atau batasan dari teknologi itu sendiri. Nah, menurut Ibu sendiri, apa sebenarnya peluang teknologi itu sendiri? Dan juga mengingat Ibu seorang dosen atau tenaga pendidik atau tenaga pengajar di Prodi Teknologi Informasi, ketika ada teman-teman yang ingin bergabung di Prodi Teknologi Informasi, apa yang akan mereka dapatkan, Bu? Karena podcast kita hari ini adalah berbicara tentang teknologi ya. Benar. Kita akan coba menggali melek teknologi dulu, tanggap teknologi dulu, lalu peran dari teknologi itu gimana di Prodi Teknologi Informasi ya. Kemudian peluangnya nanti apa? Begini, generasi sekarang ini adalah generasi kreatif ya. Ya, kalian bisa apa saja ya. Karena kalian sudah dibombardir ya istilahnya sama informasi-informasi yang banyak sekali. Tapi ketika kalian tidak bisa mengelola informasi itu ya sama saja. Begini, generasi sekarang itu generasi yang bingung, yang galau, yang karena saking banyaknya informasi tadi, jadi mereka nggak bisa mengelolanya dengan baik. Iya, benar. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita kendalikan untuk kita bisa mengontrol informasi tadi? Ya, karena kita berbicara melek teknologi ya, tanggap teknologi. Lagi-lagi pendidikan, ya kan? Lagi-lagi pendidikan. Kira-kira pendidikan atau investasi di bidang apa yang cocok? Ya, karena kita terjun di teknologi ya. Ya, karena saya di bidang teknologi ya, saya akan mempromosikan, ya, memberikan masukan bidang yang paling tepat untuk zaman sekarang itu adalah bidang teknologi, Bu Mira. Iya, karena tetap mengikuti perubahan zaman ya, Bu ya.
Ya, yang mana kita sadari juga ya Bu ya, bahwa segala sektor sekarang pasti memerlukan teknologi. Ya, benar sekali itu Bu Mira. Semua bidang itu pasti membutuhkan teknologi. Pendidikan guru sekolah SD, kewirausahaan, manajemen, kedokteran, semuanya teknologi. Ya, semua bidang ya semua teman-teman. bidang teknologi. Semua bidang itu pasti memerlukan teknologi. Jadi teknologi ini tidak terbatas dan luas. Ya, teknologi ketika kita sudah melek dengan teknologi, ketika kita sudah tanggap dengan teknologi, ya saya rasa generasi sekarang itu semuanya sudah kreatif, sudah paham, sudah semua bisa mengakses teknologi begitu ya Bu Mira ya. Iya. Saya jadi teringat begini. Ada seorang mahasiswa yang mengatakan kalau kita terlalu melek dengan teknologi, kalau kita terlalu dikuasai oleh teknologi, apakah teknologi itu akan cerdas dari kita? Saya menjawabnya begini Bu Mira. Tentu yang lebih cerdas dari antara teknologi dengan manusia ya manusia dong. Iya, manusia. Ya karena teknologi itu kayak robot, tugas dia hanya membantu kita. Bahkan itu diciptakan oleh si manusianya sendiri. Empati yang membedakan hal itu, dia nggak punya empati loh teknologi itu. Maksudnya begini, teknologi itu bagaimana cara kita memasang peluru di senapan ya gitu ya, analoginya gitu ya. Tapi kita memasangnya dengan peluru yang baik ya, agar sesuai dengan sasaran gitu. Teknologi itu sesuatu hal yang bisa membantu kita ya, membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan, terus membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan problem solving tadi. Kalau di mahasiswa di sini Bu Mira, ya, Bu Mira juga pasti tahu dong, Bu Mira kan seorang dosen di sini, yang kita ajarin ke mereka apa sih? Ya kita kenali dulu teknologi itu apa gitu kan. Lewat pembelajaran ya Bu ya. Mereka harus paham dulu nggak hanya teknologi, nggak hanya untuk sosial media, tapi banyak hal yang digunakan untuk dimanfaatkan teknologi itu. Nggak hanya problem solving, mereka tadi diajarin ya bagaimana caranya menyusun flowchart agar bisa terstruktur ya sistemnya tadi ya. Mereka dikenali yang namanya pengkodingan Bu Mira. Pengkodingan di sini nggak hanya kayak robot ya, kayak komputer gitu ya, dia hanya ngikutin. Tapi mereka diajari seni pengkodingan, mereka diajari secara kreativitas, mereka diajari punya kebaikan ketika dalam membangun rancang sistemnya. Nantinya basic mereka itu adalah seorang programmer. Seorang programmer yang paham seni dalam merancang bangun sistem, seorang programmer yang kreatif ya, yang bagaimana cara merancang bangun sistemnya tadi yang indah, yang bisa user friendly. Kemudian seorang programmer yang punya kebaikan ya, dari sisi baik ya untuk membangun sebuah sistem itu sendiri. Nah, disinilah mahasiswa di program studi teknologi informasi ini akan dididik ya, secara umum ya. Saya tidak menjelaskan mereka akan diajarin begini, tapi secara umum mereka akan diajari pengkodingan, terutama itu pengkodingan. Mereka harus paham dulu yang namanya coding untuk bisa membuat atau membangun sebuah sistem informasi atau yang berbasis teknologi, baik itu yang big data, artificial intelligence, data scientist atau IoT, terserah. Tapi intinya mereka harus paham dulu yang namanya pengkodingan. Para mahasiswa-mahasiswi di sini diajari ya mengkoding yang lebih baik, yang lebih bijak lah, agar sistemnya bisa terbangun dengan baik juga sesuai dengan kebutuhan kebutuhan customer, kebutuhan masyarakat. Mahasiswa di sini juga tidak hanya dikenali skill untuk di bidangnya, tapi bagaimana cara mereka menyeimbangkan dirinya. Kalau di sini budaya Amare ya. Nah, saya rasa budaya Amare itu adalah suatu kultur di sini ya. Oh, culture di sini ya, budaya Amare. Di sini. Apa itu Ibu? Budaya Amare itu contohnya mahasiswa di sini itu nggak hanya paham bidangnya masing-masing, tapi bagaimana cara mereka berintelektual, beretika, beretitude, enggak yang terutama itu kepada Tuhannya gitulah. Saya hidup di dunia ini dari siapa sih? Kepada Tuhan ya, saya harus berterima kasih dong untuk memanfaatkan itu. Itu menurut definisi dari saya Bu Mira, budaya Amare itu kayak kita mensyukuri saya saat ini berada di sini. Saya bisa diperdayakan, saya bisa dipergunakan melalui bidang yang saya telah ambil. Melalui budaya Amare tadi saya bisa
memberikan, men-sharingkan bidang saya punya skill seperti ini, oh saya mau membantu sesama saya dengan menerapkan budaya Amare tadi. Iya. Iya. Oke, teman-teman. Itu di sini, Bu Mira. Ternyata untuk peluang TI ini sendiri dari Prodi Teknologi Informasi menerapkannya melalui pengajaran atau pembelajaran di kelas dengan cara memberikan dasar atau pengenalan serta juga manfaat dari TI itu sendiri. Kemudian selain itu Prodi Teknologi Informasi juga mengenali peluang kerja atau lingkungan kerja kepada para mahasiswanya lewat apa? Lewat program magang. Dan juga ternyata teman-teman mahasiswa di sini juga dibekali oleh budaya Amare atau budaya cinta kasih yang tadi kita dengar dari Bu Yuli bahwa lewat kehidupan di kampus, asrama, kemudian ada bimbingan iman ya Bu ya, ada lewat biasanya bimbingan iman itu lewat apa Ibu? Adorasi ya, ada adorasi, meditasi kemudian teman-teman, puji-pujian kayak gini loh. Sebelum kita pergi kerja ya, atau sebelum kita melakukan aktivitas, kita kayak pamit dulu. Kepada siapa? Kita perlu pamit kepada sang pemilik hidup ya, begitu ya. Permisi ya Tuhan, saya hari ini pengen kerja, saya hari ini pengen belajar. Saya pamit dulu ya Tuhan, jaga saya, istilahnya begitu. Dengan puji-pujian mahasiswa di sini diajarin seperti itu. Iya, keren teman-teman. Ternyata mahasiswa di sini tidak hanya dibekali dari segi intelektual, tetapi juga dari moral, adab dan tingkah laku atau sopan santun. Karena selain kita pintar secara pikiran kita, tapi kita juga mengimani Tuhan kita atau yang punya hidup, Tuhan yang maha hidup ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, nah kita sudah berbicara tentang peluang IT ini Bu. Nah, tadi kita juga berbicara bahwa Prodi Teknologi sudah membekali mahasiswanya tentang lingkungan pekerjaan melalui program magang. Oh, iya, sebenarnya seperti apa sih peluang kerja ini sendiri Bu dalam bidang IT? Oh iya, untuk magang saya belum jelaskan tadi ya Bu Mira ya. Magang itu mahasiswa di sini di program studi teknologi informasi. Setelah mereka dididik, dibina, diajarin, dikasih praktek dari semester 1 sampai semester 5. Nah, sudah saatnya lah di semester 6 ini mereka dibekali, mereka diarahkan untuk yang namanya MBKM. Ini magang namanya Bu Mira. Iya. Magang ini akan dikirim ke luar daerah. Tapi dengan syarat ya mahasiswanya harus pintar dong, harus paham coding tadi, harus bisa membuat ini ya minimal satu buah sistem gitulah dari semester 1 sampai semester 5 tadi. Dari semester 1 sampai semester 5 wajib menghasilkan sebuah atau satu sistem atau proyek seperti itu ya Bu ya. Project. Setiap mata kuliah itu mereka diajarin untuk bisa membuat sebuah sistem gitu Bu Mira. Baik. Nah di semester 6 ini nanti mereka diarahkan untuk bisa magang. Magangnya di mana? Ya magangnya nggak hanya di Bengkayang, tapi bisa juga ada kesempatan di luar daerah, entah itu di Jogja, entah itu di Jawa. Asalkan mitranya sudah bekerja sama dengan berarti targetnya mitra seperti itu. Iya, targetnya ke mitra yang sudah ada kerjasama gitu Bu Mira. Iya. Tapi di program studi teknologi informasi saat ini memang sudah ada beberapa mitra yang dari luar daerah kita jalinkan kerjasama, tidak hanya di luar daerah tapi di luar Indonesia pun ada ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Nah, UTS ya kalau nggak salah. Nah, itu mungkin ini akan peluang kedepannya bagus Bu Mira. Jadi kalau saya jadi mahasiswa ini, nah, saya akan benar-benar mengikuti, mempraktek semua mata kuliah yang saat ini ya kita tahu ya di Santibuana fasilitas juga ada, semua ada, mau sesuai sudah passion tersedia kalian, ya, Bu, ya? mau sesuai hobi kalian ada semua. Tinggal bagaimana sih mahasiswanya yang mau dan ingin memanfaatkan fasilitas itu tadi. Tapi saya melihat mahasiswa di sini tuh, saya tuh jadi pengen kayak mereka. Pengen jiwa mudanya itu menggebu-gebu gitu ya. Menggebu-gebu gitu. Melihat ya kita tahu lah ya fasilitasnya lengkap kan di sini ya, ada tersedia lab komputer. Ya, bagaimana cara mahasiswanya lagi lah yang mau dan pengen diajari, dididik, dibina, didorong, digenjot terus ya biar mau. Karena itu tadi saya bilang di prodi kita sudah ada menjalin kerjasama dengan beberapa pihak bahkan dari luar negeri ya. Dari luar negeri tadi Malaysia. Aduh, padahal itu kesempatan yang sangat bagus Bu Mira. Nah, mungkin di tahun kedepannya mahasiswa nanti akan dikirimkan ke sana Bu Mira untuk magang. Iya. Iya, saya rasa sih memang
Ya. Wajib itu Bu Mira. Nah, ini peluang yang sangat bagus ya untuk para mahasiswa yang mengambil di bidang teknologi informasi. Baik. Itu peluang magangnya tadi Bu Mira. Ya, ternyata teman-teman bidang IT itu sangat luas dan beragam. So, teman-teman jangan khawatir karena kita sadari bahwa potensi teknologi ini akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Nah, dari Prodi Teknologi sendiri, mereka mengenali peluang teknologi ini melalui mahasiswanya. Dengan cara apa? Salah satunya dengan pembelajaran di kelas, dengan pengenalan dan manfaat dari teknologi ini sendiri, mulai dari manfaat dan batasan-batasannya. Dan bahkan juga Prodi Teknologi juga mengenali atau membekali mahasiswanya untuk peluang kerja atau dunia kerja itu seperti apa melalui program magang. Seperti itu teman-teman. Nah, mengingat Bu Yuli bahwa mahasiswa Prodi Teknologi Informasi sudah dibekali lingkungan pekerjaan itu seperti apa melalui program magang ya Bu ya. Nah, bagaimana pandangan Ibu sendiri terkait peluang kerja dalam bidang IT itu sendiri Bu? Ya, tadi kita sudah berbicara mahasiswa diberi kesempatan untuk magang di mitra yang sudah terjalin kerjasama. Nah, ketika mahasiswa sudah terjun ke magang, artinya mereka juga sudah dibekali yang namanya dunia pekerjaan ya Bu Mira. Mereka sudah tahu itu. Nah, gimana itu kalau di dunia pekerjaan? Mau ngapain ya? Mau ngapain saya di mitra itu? Mau buat apa? Mau menyelesaikan masalah apa? Ya intinya ya tetap di bidang teknologi. Lalu kita berbicara peluang kerja di bidang teknologi itu sangat banyak Bu Mira, sangat seksi ya untuk saat ini ya. Semua bidang yang membutuhkan teknologi. Ya, benar. Bidang apapun itu pasti membutuhkan teknologi. Nah, kalau berbicara peluang teknologi informasi, ini nantinya mau jadi apa sih mereka nih? Ya bisa aja mereka nantinya membangun sebuah sistem, ya, sebuah aplikasi, sebuah software, bisa yang berbasis website, bisa yang berbasis mobile, ya. Itu mereka bangun dan mereka buat. Nggak hanya itu, pasti ketika sebuah sistem sudah dirancang bangun, sudah diimplementasi, pasti membutuhkan apa? Koneksi, ya, itu jaringan ya, networking ya. Peluang dari teknologi informasi di bidang networking itu juga banyak Bu Mira ya, di jaringan ya, bisa membangun sebuah jaringan. Ya kita tahu sendiri ya, Kaprodi kita ya seorang bapak jaringan ya. Nah, nanti mahasiswa juga akan diajari di situ. Nggak hanya di networking, nggak hanya di jaringan. Ketika sebuah data sudah terbuat, sudah terimplementasi, sudah koneksinya juga sudah bagus, tentunya membutuhkan keamanan ya. Sistem yang sudah terbangun, kita melihat kredibilitas dari sebuah sistem itu tentu di bagian apa? Di keamanannya ya. Keamanannya. Cyber security itu istilah dari peluang harus terjamin ya. Punya cyber security yang baik. Tugas seorang cyber security adalah melihat celah apa yang kira-kira yang masih kurang di dalam sistem tersebut. Nah, ketika mereka sudah menemukan celah kelemahan dari sistemnya, mereka akan membuat report atau sebuah laporan. Ini loh masih kurang loh, yang bagian software engineering atau bagian networking. Ya, ada bagiannya ya, Bu. Ada bagiannya Bu Mira. Jadi kalau di peluang teknologi itu punya hierarki ya. Ini yang tadi saya sebutkan, hierarki dari peluang dari teknologi ya. Skill dari seorang teknologi informasi. Ya. Cyber security tadi ya, cyber security ya dia bagian keamanannya. Setelah itu aplikasi sebuah sistem sudah berjalan oke nih, networking juga oke, keamanannya juga oke. Nah, kita sebagai manusia aja butuh darah ya agar bisa hidup ya. Nah begitu juga dengan sistem. Sistem juga butuh darah. Darahnya apa? Yaitu digital marketing. Untuk bisa dimarketkan di pasaran. Nah, biar sistemnya tadi bisa dipakai oleh orang banyak, bisa dipakai di dalam perusahaan, bisa dipakai di dalam lembaga, institusi, dan lain sebagainya macamnya. Itu tugas dari digital marketing. Nggak hanya itu, kalau kita menginput, mengimplementasikan sebuah sistem, pasti kita butuh apa? Data. Nah, seorang teknologi informasi punya skill apa? Data science ya, di big datanya tadi. Nah, bagaimana cara mereka mengelola sebuah data menjadi sebuah informasi
sehingga informasi tadi bisa digunakan, bisa dimanfaatkan menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuannya untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Nah, kan itu hierarki dari peluang kerja untuk teknologi informasi. Bisa dibayangin Bu Mira, banyak ya? Banyak sekali ya Bu ya. Ya. Jadi tidak terbatas. Jadi teman-teman ya, peluang kerja IT ini sangat banyak, sangat beragam dan tidak terbatas tentunya, bahkan ya yang mana tadi sudah Ibu Yuli jelaskan, mulai dari website, kemudian ada yang berbasis mobile, kemudian masuk juga ke jaringan, data. Jadi sangat luas teman-teman. Nah, so teman-teman jangan ragu, mari teman-teman boleh memilih bagaimana peluang IT ini di dunia pekerjaan teman-teman nantinya. Ya, Seperti benar itu. sekali Bu Mira. Jadi harapannya sangat banyak ya, punya peluang yang sangat besar, sangat luas. Ketika kita terjun, kita sudah mulai mengenali yang namanya dunia teknologi. Karena semua bidang ya pasti teknologinya mana? Iya. Nah, semuanya berbasis digital ya. Iya, segala berbasis sektor sistem pekerjaan digital. juga Segala ya memerlukan teknologi. Sektor pekerjaan itu memerlukan teknologi. Tapi kita kembali lagi nih Bu Mira ke pendidikan tadi. Pendidikan itu tidak akan bekerja tanpa ada kerjasama. Tanpa ada kerjasama, enggak hanya individu, tapi luas ya. Artinya luas. Kita semua, ayo kita mendaraskan teknologi, mendaraskan pendidikan di bagian teknologi. Itu sih Bu Mira, yang saya rasakan saat ini. Baik, terima kasih Bu. Ya teman-teman, kita tahu bersama bahwa peluang kerja IT itu sangat luas. Jadi teman-teman jangan hanya terfokus pada satu atau dua prinsip saja, tetapi mari kita buka lagi pikiran kita, mata kita, bahwa di luar sana begitu banyak peluang kerja dalam bidang IT itu sendiri. Nah, sayangnya teman-teman, ini adalah menjadi pertanyaan penutup kita pada podcast kali ini ya Ibu ya. Ya, podcast ini sangat luar biasa teman-teman. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita saksikan bersama bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video ini atau podcast ini. Buat teman-teman yang mungkin berminat atau ingin lanjut studinya di program studi teknologi informasi, mari bergabung bersama kami di Institut Santi Buana. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengunjungi website kampus di www.santibuana.ac.id. Ya, nanti linknya akan kita sertakan di bawah ini. Kami tunggu kedatangannya. Ya, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Amara Podcast, let's be the light.